Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi melalui Seputar Indonesia hari ini Sabtu 19 Januari 2002 bersama saya Prasetyo. Dan saya Feti Fajriati. Pemirsa, Pras akan menyampaikan laporan pertama. Silakan Pras. Terima kasih Feti. Pemirsa, kepolisian saat ini sedang memburu dua orang pria yang diduga sebagai pelaku peledakan bom di samping tembok PLN cabang Kramat Jati, Jalan Lejen Sutoyo, Jakarta Timur. Saat memberikan keterangan kepada pers di Jakarta siang tadi, Kapolres Jakarta Timur, Kombes Polisi Muhammad Idrus Gasing mengungkapkan, sejauh ini Polres Jakarta Timur baru bisa membuat sketsa salah seorang dari kedua pria yang diduga sebagai pelaku peledakan pada Jumat malam. Berdasarkan sketsa wajah yang berhasil dibuat, diketahui pria tersebut berusia sekitar 25 hingga 30 tahun, tinggi badan 165 cm, bertubuh kurus, serta berkulit gelap. Idrus mengatakan pria tersebut memakai kemeja lengan pendek berwarna biru muda dan celana panjang abu-abu serta membawa tas sekolah berwarna hitam. Pria ini diketahui mengendarai motor jenis RE Kings dan berhenti di sekitar lokasi kejadian beberapa jam sebelum terjadi ledakan. Sementara itu polisi masih terus memeriksa 4 orang saksi yang diketahui berada di sekitar lokasi peledakan. Penelitian sementara Puslap 4 Mabes Polri menunjukkan bom yang meledak pada Jumat malam tergolong low explosive atau berdaya ledak rendah. Hasil sementara tim Puslap 4 Mabes Polri Sabtu siang menyatakan ledakan yang tergolong low explosive di samping tembok pagar PLN cabang Kramat Jati Jakarta Timur Jumat malam berasal dari sebuah lampu yang diduga sebagai timer. Berdasarkan penyelidikan ditemukan barang bukti yakni 3 buah baterai ukuran besar dan 1 buah baterai ukuran sedang, 2 helai serpihan kabel ukuran 30 cm, serpihan kaleng obat nyamuk yang diduga sebagai pembungkus bahan peledak, lakban warna hitam, serpihan plastik hitam dan serpihan karbon. Sementara bahan ledakan diduga kuat berasal dari potasium klorat, potasium nitrat, belerang dan karbon. Akibat ledakan tersebut terdapat lubang pada tembok dengan kedalaman 25 cm, namun tidak mengalami kerusakan ataupun menimbulkan kerugian material. Berdasarkan keterangan warga di sekitar lokasi kejadian, ledakan keras tersebut terdengar hingga radius 300 meter. Namun mereka sempat mengira ledakan berasal dari gardu PLN. Tadi malam gimana Bu dengar ledakan? Ya bledar, begitu aja bledor ya. Udah saya lagi tidur aja, nggak bangun-bangun. Saya tidur aja biasa. Orang saya kurang sehat, biasanya PLN bledor gitu. Malah saya cari obat saya di bawah kasur, pikiran saya bentar kalau saya mau minum obat lagi lampu saya mati. Total lampu terang, bodoh saya tidur, tetap tidur aja. Kira-kira dari PLN? Iya dari PLN aja, yang biasa itu PLN bledor gitu. Setelah bunyi ledakan gimana? Saya langsung keluar, saya ke sini jam 10 kurang seperempat itu kejadian setengah 10 kurang lebihnya. Lihat masih ada bu asap agak nusuk di hidung, agak seperti mercon lah gitu ya. Jadi kayak baunya itu nggak enak lah, tersengat gitu. Saat ini Polres Jakarta Timur masih memeriksa keterangan dari 4 orang saksi yang terdiri dari pedagang kaki lima di sekitar lokasi kejadian dan seorang petugas Satpam PLN. Kepada pers hari Sabtu di Jakarta, Kapolres Jakarta Timur Komisaris Besar Polisi M. Idrus Gasing menjelaskan, pihak kepolisian telah berhasil membuat sketsa seorang pria yang diduga sebagai pelaku ledakan. Idrus menambahkan berdasarkan pengakuan salah seorang saksi, pelaku ledakan diduga berasal dari 2 orang pria yang mengendarai sepeda motor RX King yang berada di lokasi kejadian sekitar pukul 1 siang. Satu di motor, jadi satu yang membawa ke bawah, satu yang berada di atas motor. Pak, menurut saksi, berapa lama orang itu yang bawa tas di tempat Ya, sebenarnya dia nggak terlalu lama juga ya. Cuma biasanya itu orang itu kalau kencing tadi nggak sampai ke tembok. Kalau nggak kecil kan, biasanya orang letak di pohon saja terus pergi. Kalau ini kok sampai ke bawah gitu melihat tembok. Jadi saksi bantu membuat kok aneh gitu pada jam sekian. Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat menemukan motif peledakan. Namun melihat modus kejadian ledakan, Idrus mengatakan pelaku merupakan pemain baru. Sumiadini dan Musjaya melaporkan. Beralih ke masalah dampak kenaikan harga BBM, pemirsa, situasi di Kabupaten Gorontalo hari ini kembali normal setelah terjadi aksi pemblokiran jalan oleh massa Jumat kemarin. Warga sempat mencegat sebuah truk tangki minyak tanah dan menuntut agar minyak tanah tersebut dijual di desa mereka.
Aksi warga desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan memblokir jalan dan membakar ban-ban bekas ini bermula dari tindakan warga mencegat sebuah truk tangki minyak tanah. Warga meminta agar minyak tanah tersebut dijual di desa mereka. Melihat tindakan sejumlah warga, beberapa aparat kepolisian yang mengawal mobil tangki tersebut langsung melakukan pemukulan. Beberapa warga mengalami luka memar. Sikap kasar aparat kepolisian menimbulkan amarah warga yang kemudian turun ke jalan. Kami kan istilahnya cuma ingin Pak musuh isi drum. Nah, jadi kebetulan kan di situ ada mobil patroli. Begitu kami istilahnya ambil drum untuk ke jalan, mereka turun. Kami lari Pak, lari dikejar sampai dipukul. Itu. Wakapolres Gorontalo Komisaris Polisi Supriyadi mengatakan kepolisian memang diminta Pertamina mengawal mobil-mobil tangki minyak tanah. Ia menyayangkan sikap anggotanya yang melakukan pemukulan dan berjanji akan menindak mereka. Warga Kabupaten Gorontalo mengaku selama beberapa bulan terakhir sulit memperoleh minyak tanah. Lebih-lebih setelah harga BBM dinaikkan. Koresponden RCTI Arifin Labenjang melaporkan. Dampak kenaikan harga BBM kini sangat dirasakan oleh masyarakat kecil. Melonjaknya harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM memukul penghasilan mereka. Semula penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan makan 3 kali sehari, kini hanya untuk 1 kali makan. Bagi sebagian warga di kawasan Lapangan GG Jakarta Barat yang berprofesi sebagai pemulung, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dirasakan sangat berat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seorang pemulung Slamet mengaku biasanya dengan uang Rp10.000 ia bisa makan 3 kali sehari. Kini dengan kenaikan harga beras dan minyak tanah menyusul kenaikan BBM, Rp10.000 hanya cukup untuk 1 kali makan. Slamet mengeluh beras yang sebelumnya bisa dibelinya dengan harga Rp2.200 per liter, kini harus dibelinya dengan harga Rp3.000 per liter. Begitu pula harga minyak tanah yang sebelumnya Rp600 per liter, kini menjadi Rp1.000 per liter. Jadi kalau minyak tanah begitu tinggi, barangkali mungkin bisa jadi masyarakat kecil masak pakai kayu kalau ada tempatnya, bisa bikin dapur pakai batu bata gitu. Karena udah minyak labu sudah nggak kebeli lagi, selalu tinggi harga. Ya lah, suruh turun, suruh keringanan biaran rakyat kecilnya enak, jangan mahal-mahal, suruh turun semua harga-harga. Di balik kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, kesulitan Slamet makin bertambah. Sejak beberapa bulan terakhir, harga barang rongsokan yang dikumpulkannya turun. Kardus misalnya yang semula Rp1.500 per lembar, kini hanya Rp300 per lembar. Kesulitan akibat kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok juga dirasakan warga di kawasan Dadap, Tangerang yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedang sebagian istrinya bekerja sebagai pengupas kerang. Sebagai pengupas kerang, sedikitnya mereka memperoleh Rp4.000 untuk 1 tong kerang hijau. Ya kadang-kadang kurang juga sih Mbak, buat sekolah gitu ya, buat biaya sekolah. Ya ini makanya buat sambilan lah, buat jajan anak-anak gitu Mbak. Bagi para ibu yang telah sejak lama menggeluti pekerjaan mengupas kerang, penghasilan Rp4.000 tentulah tidak memadai. Namun mereka juga tidak pernah menuntut kenaikan upah ini menyusul kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok. Mereka tampaknya cukup mensyukuri, meski kecil, penghasilan tambahan ini setidaknya dirasakan tetap dapat menopang hidup dan memberi makan keluarga mereka seadanya. Nita Daule dan Gatot Imam melaporkan. Kenaikan harga BBM juga mengakibatkan penghasilan para pengemudi mikrolet dan metro mini di Jakarta jauh berkurang. Mereka terpaksa mengurangi penghasilannya untuk menutupi selisih kenaikan harga BBM, terutama untuk jenis BBM solar. Kenaikan harga BBM sebesar 22% dalam beberapa hari terakhir ini mulai mempengaruhi pendapatan para supir angkot, mikrolet, dan metro mini di ibu kota Jakarta. Para supir metro mini mengaku harus menanggung kenaikan harga solar dengan memotong pendapatan perharinya. Harga solar naik sekitar Rp250 per liter, sedangkan metro mini menghabiskan sekitar 70 liter per hari. Nggak ada Bu, nggak ada pengaruhnya.
Jadi nggak naik? Ya cuman yang ini yang ditarik 1.000 yang ada pengertiannya yang nggak dikembalikan kadang-kadang nggak mau gitu aja. Iya. Biasanya tarif berapa Pak? 900. Ya, 900 kalau ngasih uang 1.000 kadang-kadang dikembalikan 100, kadang-kadang juga nggak mau kalau dia ngerti gitu keadaan BBM naik begitu. Dengan kenaikan harga BBM yang juga mengakibatkan kenaikan harga suku cadang mobil, para supir angkutan umum harus mencari jalan untuk mendapatkan uang tambahan guna menutupi selisih harga solar. Salah satunya adalah mulai bertugas lebih awal, yakni sejak pukul 4 pagi hingga 10 malam. Bapak pendapatan berapa per hari Pak? Ya paling berapa sih, nggak cukup lah buat makan. Setoran berapa Pak boleh tahu? Oh, setoran sih tergantung kita nariknya dapat berapa gitu, bagi 2. Jadi nggak ditentuin setoran. Sementara itu, para penumpang Metro Mini mengaku tidak keberatan bila ongkos dinaikkan Rp100 dari ongkos resmi Rp900 per orang. Ya dari tadi pagi saya mulai naik bis tadi pagi ya. Kata udah 1.000 terus saya nggak pernah dikembaliin. Tapi Ibu nggak apa-apa? Ya sebenarnya ya gimana ya. Ya udah begitu ya nggak apa-apa, tapi ya kalau bisa ya kembaliin gitu. Supir Metro Mini diwajibkan membayar setoran sekitar Rp200.000 per hari. Sementara sisa pendapatan sekitar Rp130.000 dibagi untuk 2 supir beserta kondekturnya yang bergantian membawa kendaraan. PT Usman dan Heri Kusvianto melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Seputar Indonesia. Kami segera kembali dengan laporan lain. Di antaranya, bangkai pesawat Garuda yang mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo, Klaten hari ini mulai diurai untuk dievakuasi. Pemirsa, bangkai pesawat Boeing 737-300 Garuda yang mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo, Klaten, Jawa Tengah hari ini mulai diurai. Sementara kotak hitam cockpit voice recorder atau CVR sampai saat ini belum diketemukan, diperkirakan hanyut terseret arus sungai. Dinding kabin, kursi dan bagasi pesawat hingga petang tadi telah selesai diurai. Namun seluruh panel yang ada di kokpit tetap dibiarkan utuh untuk kepentingan penyelidikan pihak Garuda dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Tim pembuat pesawat Boeing perwakilan Jakarta hari ini juga telah tiba di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Tim Komando Intai Para Amfibi atau KIPAM yang melakukan penyelamatan untuk melacak kotak hitam VCR menjumpai perut pesawat yang menjadi tempat kotak tersebut telah robek. Pencarian yang semula dilakukan di sekitar lokasi bangkai pesawat mulai hari Minggu besok akan dialihkan ke tempat pendaratan awal sekitar 300 meter dari posisi pesawat. Pemirsa, sampai petang ini sidang pleno musyawarah luar biasa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Yogyakarta baru menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Ketua Dewan Syuro dan Ketua Umum. Direncanakan mulai pukul 19 atau pukul 7 malam ini dilakukan pemilihan Ketua Dewan Syuro dan Ketua Umum. Untuk Ketua Umum, sampai saat ini 2 orang calon, yaitu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf, masih bersaing ketat. Untuk menentukan ketua umum ada 505 suara yang akan diperebutkan oleh para calon ketua. Suara terbanyak dimiliki oleh Jawa Timur dengan 114 suara, Jawa Tengah 72 suara, Jawa Barat 32 suara, dan Sulawesi Selatan 26 suara. Daerah-daerah gemuk diklaim oleh Alwi Shihab sebagai pendukung dirinya. Sementara dukungan terhadap Saifullah Yusuf umumnya dari kalangan muda yang mengendaki langkah-langkah pembaruan. Ketua Umum DPP P3 Hamzahas kembali mengimbau warga partainya agar tetap bersatu dan tidak bingung dengan adanya beberapa kader P3 yang akan mendeklarasikan P3 Reformasi. Saat bersilaturahmi dengan kader P3 di Provinsi Banten sore tadi, Ketua Umum DPP P3 Hamzahas menegaskan hingga kini tidak ada perpecahan di tubuh partai berlambang Ka'bah. Hamzah menyatakan adanya keinginan dari beberapa kader P3 membentuk P3 Reformasi tidak dapat dikatakan partai berlambang Ka'bah pecah. Tidak perlu bingung. Dan saya katakan bahwa di P3 tidak ada perpecahan. P3 kan utuh. Kalau pecah itu kalau memang ada di dalam struktur partai, cabang-cabang dan wilayah membentuk partai baru itu baru pecah.
Tetapi kalau ada orang perorangan itu bukan pecah, itu ada haknya masing-masing dan P3 tertutup, yaitu satu partai persatuan pembangunan. Apalagi kalau itu adalah Ketua Umum DPP P3 Hamsahas juga mengatakan, pemilu tahun 99 lalu sebagai tahun kebangkitan Partai Persatuan Pembangunan dalam perpolitikan nasional. Karena sejak itu, kader-kader terbaik partai mulai menempati posisi strategis di pemerintahan. Karena itu Hamsahas juga meminta semua kader P3 untuk tetap bersatu dalam membesarkan partai berlambang Ka'bah tersebut. Delvis melaporkan. Pemirsa, Pemda Sulawesi Utara akan memulangkan para pengungsi asal Maluku Utara ke daerah asal secara bertahap. Pada akhir tahun 2002 diharapkan tidak ada lagi pengungsi asal Maluku Utara di Sulawesi Utara. Sampai bulan Januari tahun ini, jumlah pengungsi asal Maluku Utara yang ditampung di beberapa lokasi pengungsian di Sulawesi Utara mencapai sekitar 47.000 orang. Pemda Sulawesi Utara berencana memulangkan para pengungsi ke daerah asal secara bertahap. Sehingga pada akhir tahun 2002 ini tidak ada lagi pengungsi asal Maluku Utara di Sulawesi Utara. Tahap pertama pada bulan Januari akan dipulangkan 510 orang. Sebelumnya dilaporkan 227 keluarga telah kembali ke Maluku Utara atas kemauan sendiri. Tim Pemda Sulawesi Utara tentang pemulangan pengungsi ke daerah asal yang belum lama ini melakukan peninjauan di beberapa wilayah di Maluku Utara mendapati fakta bahwa wilayah Maluku Utara kini sudah aman, terutama di Kecamatan Tobelo, Kecamatan Ibu, Galela, Lolodan, dan Morotai. Koordinator Forum Komunikasi Pengungsi Maluku Utara, Hengki Andris, yang ikut dalam peninjauan itu, membenarkan temuan fakta tersebut. Karena itu, para pengungsi diharapkan tidak perlu khawatir bila ingin pulang ke daerah asal. Di pihak lain, Hengki mengharapkan Pemda Maluku Utara lebih serius merespons rencana pemulangan para pengungsi ini, sehingga para pengungsi tersebut benar-benar bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik di daerah asal dibanding di tempat pengungsian selama ini. Koresponden RCTI Arifin Labenjang melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, Wakil Presiden Hamsahas meminta semua pihak untuk tidak mencurigai sikap pemerintah dalam kebijakan PKPS. Pemirsa, Wakil Presiden Hamsahas membantah kebijakan PKPS adalah untuk menguntungkan para konglomerat yang kini terjerat kredit macet. Wakil Presiden mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari proses pemulihan ekonomi nasional secara konseptual. Dalam kunjungannya ke Banten siang tadi, Wakil Presiden mengingatkan bahwa proses pemulihan ekonomi masih terus dilakukan, antara lain meliputi sektor keuangan dan menghidupkan kembali sektor real. Wakil Presiden menambahkan, pemulihan ekonomi secara konseptual juga meliputi kebijakan PKPS dan harus tetap berjalan dengan 3 sasaran, yaitu usaha kecil menengah atau UKM, perbankan, dan sektor real. Wakil Presiden mengajak semua pihak untuk berpikir jernih dan tidak terlalu curiga dengan sikap pemerintah mengenai kebijakan PKPS. Tentunya tidak secara kita akan menggabungkan, membuat suatu modifikasi di mana tidak menjadi tajam seolah-olah itu perpanjangan yang menguntungkan konglomerat, tapi tentu kita melihat itu tetap dalam napas yang pertama TAP MPR, kemudian itu adalah Propenas, kemudian T3 adalah dalam situ APBN-nya sendiri. Asosiasi Penerbangan Internasional IATA memberlakukan ketentuan penumpang pesawat ke daerah-daerah rawan konflik harus diasuransikan. Berkaitan dengan masalah ini, jemaah haji Indonesia tahun ini harus membayar asuransi sebesar $20 Amerika. Jemaah haji Indonesia untuk musim haji tahun ini diharuskan membayar $20 Amerika untuk asuransi perang yang diberlakukan bagi penumpang pesawat ke daerah-daerah rawan konflik. Asuransi ini diperlukan agar para jemaah haji dilindungi oleh asuransi apabila terjadi kecelakaan pesawat seperti serangan terorisme terhadap gedung WTC di New York, Amerika Serikat 11 September lalu. Ketentuan ini dikeluarkan Asosiasi Penerbangan Internasional IATA sejak tanggal 26 September 2001. Namun penetapan jalur penerbangan dengan tujuan Jeddah, Medina, dan Mekah sebagai jalur rawan saat ini masih menjadi polemik. Sebenarnya masalah insuran perjalanan apapun kan sebaiknya diasuransikan. Karena perjalanan panjang, apalagi kita tahu perjalanan haji membutuhkan waktu yang cukup
jauh ya. Jadi saya rasa wajar juga, tidak perlu kita mempermasalahkan. Menurut Fuad, sejumlah biro penyelenggara perjalanan haji, terutama Maktur, sudah menyatakan bersedia membayar asuransi perang ini demi keamanan para calon jemaah hajinya. Keberangkatan rombongan haji Indonesia pertama akan dimulai awal Februari mendatang. Biaya perjalanan haji khususnya untuk paket ONH Plus tahun ini berkisar antara 6.500 hingga 9.000 dolar Amerika. Betty Usman dan Heri Kusvianto melaporkan. Pemirsa Seputar Indonesia akan segera kembali dengan laporan mengenai citra maskapai penerbangan nasional Garuda yang selalu meraih penghargaan dari luar negeri. Pemirsa, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia kembali meraih penghargaan dari masyarakat internasional. Kali ini dari Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Namun bagaimana dengan citra Garuda di dalam negeri? Kita ikuti laporan berikut ini. Punctuality Award atau penghargaan untuk penerbangan paling tepat waktu diserahkan oleh Cis Jandosker, Wakil Direktur Bidang Bisnis Bandara Schiphol, kepada manajer Garuda untuk Skandinavia Joko Yudhoyono di Bandara Schiphol, Belanda hari Selasa. Kemenangan Garuda berdasarkan survei lembaga konsumen Bond dari 29 penerbangan yang singgah di lapangan terbang Schiphol. Jandosker berharap kemenangan ini akan meningkatkan frekuensi penerbangan Garuda yang kali ini masih 3 kali seminggu ke Belanda. Garuda has on a weekly basis 3 flights, and Garuda is managing those flights very good. KLM, you can't compare it, I guess, with Garuda. It has every day many flights, so it's very difficult to have a similar punctuality there. But still, it is a very good performance by Garuda. Sementara itu, menurut Yudhoyono, kemenangan ini dapat digunakan untuk lebih mengangkat pamor Garuda yang kini mulai membaik. Tentunya usaha kita dengan 2 kali berturut-turut menenangkan award di dunia internasional itu harus kita masukkan sebagai input ataupun sebagai masukan di dunia penerbangan Indonesia bahwa ini loh Garuda memang sudah patut produknya dipamerkan karena dunia internasional pun sudah mengakui bahwa Garuda ini produknya baik dari segi punctuality. Dibanding seluruh penerbangan, ketepatan kedatangan dan keberangkatan Garuda dinilai lebih baik. Ketepatan kedatangan dan keberangkatan Garuda mencapai 75% hingga 78%. Sementara secara umum di bandara dengan 4 juta penumpang per tahun tersebut, ketepatan kedatangan dan keberangkatannya mencapai 64 hingga 76%. Pemirsa, membahagiakan sekali Garuda bisa tampil dan mendapatkan penghargaan di luar negeri. Dan akan lebih membahagiakan dan membanggakan bila Garuda tampil prima di dalam negeri. Iwan Malik dan Ferry Insan melaporkan dari Amsterdam, Belanda. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita malam ini, dan dari Studio 5 RCTI Kebun Jeruk, Jakarta, saya Fethi Fajrati. Dan saya Prasetyo beserta tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.